Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita melanjutkan lagi pembelajaran kita. Video tutorial ini adalah pertemuan ke-6 kita ya, teman-teman. Nah, ini saya cobakan mengenalkan fitur ataupun tools-tools yang ada pada Word lanjutannya. Nah, jadi mohon teman-teman menyimak dan mempraktikannya secara seksama ya, karena di dalam tugas akhir dari aplikasi komputer ini, teman-teman akan membuat sebuah makalah yang di dalamnya akan terisi semua fungsi-fungsi fitur-fitur yang telah kita pelajari. Nah, fitur ini kemarin kita sudah mempelajari jenis huruf sama ukuran fontnya. Fitur-fitur ini sudah kita bahas semua. Sekarang kita akan pindah ke fitur-fitur pengaturan paragraf. Nah, di paragraf ini, teman-teman, banyak fitur-fitur yang digunakan untuk mengatur paragraf teman-teman, ya. Jenis tulisan teman-teman, membuat paragraf, subparagraf, dan sebagainya. Ada juga namanya bulletnya juga ada. Jadi teman-teman sisa memilih apa yang teman-teman butuhkan di sini. Nah, yang pertama yang kita bahas ini adalah posisi paragraf kita. Nah, jadi di posisi paragraf ini ada yang sifatnya dia dia rata kiri. Nah, kalau rata kiri ini namanya apa? Dia alik left ya. Jadi dia kalau di kiri teman-teman ya kiri, tapi kalau di berhadapan begini di kertas teman-teman itu dia left. Nah, seperti ini. Nah, dia left ya. Jadi kalau mau teman-teman bisa gunakan ini untuk menulis. Nah, ini biasanya ya, jadi sesuai kebutuhan teman-teman seperti apa maunya. Misalnya saya buat eh, saya coba cari kalimat ya, teman-teman. Coba cari kalimat macam supaya kita bisa atur. Ini sangat diperlukan juga dalam membuat makalah atau mengolah kata. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi teman-teman bisa buat sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jadi aturan paragraf itu yang seperti teman-teman lihat tadi ya, ada ya saya coba carikan kata-kata ya, yang kita bisa atur sama-sama. Seperti ini misalnya. Nah, coba atur dulu hurufnya. Saya mau punya Times New Roman ya. Jadi font yang formal itu Times New Roman yang sering banyak digunakan oleh instansi maupun pembuatan makalah maupun skripsi ya. Coba pilih fontnya 12 seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini teman-teman. Paragrafnya ini namanya alignment left-nya ya. Left, jadi yang sebelah kanan yang rata. Selebihnya di sebelah kirinya. Ya, jadi kita bicara tentang worksheet-nya ya, ruang kerjanya, di mana kalau dia sebelah kirinya ini dia tidak sama rata, tapi sebelah kanannya ya, dia rata. Ini namanya rata kanan ya. Kalau melihat dari Word-nya, kalau dari sistem teman-teman, pasti kanannya lembar ini dia berada di kiri teman-teman. Nah, kalau ratanya di kiri, maka kanannya teman-teman seperti itu. Ini namanya rata kanan. Nah, terus yang kedua adalah ini, center. Nah, kalau center dia berarti sumbunya terletak di tengah. Jadi bentuk paragrafnya seperti ini, center. Nah, oke, lanjut. Terus yang kedua, teman-teman, ini rata kiri. Nah, jadi kembali lagi kirinya worksheet-nya seperti ini. Jadi dia kanannya yang tidak teratur, sedangkan kirinya yang rata. Ini yang disebut rata. Rata kiri. Nah, terus yang paling digunakan, sering akan digunakan karena dia bentuknya rapi. Ini dia. Dia justify. Jadi kalau justify ini dia sifatnya rata kiri, rata kanan. Nah, jadi kalau rata kiri, rata kanan, seperti ini bentuknya. Kanan
kanannya rata, kirinya rata. Seperti itu teman-teman. Itu untuk penggunaan paragrafnya. Nah, di dalam paragraf juga teman-teman dalam penulisan kaidah bahasa Indonesia ya, penulisannya kalau misalnya dimulai ini dimulai oleh angka misalnya seperti ini, jika ada subparagrafnya maka nanti dimulai bukan angka tetapi misalnya huruf ya, jadi dimulai huruf. Misalnya kita ingin menjabarkan bahwa ada di kabupaten misalnya seperti ini ada anak kalimatnya. Contoh opini misalnya berdasarkan ini ada anak kalimatnya. Nah, di sini ini namanya baletnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih balet ini seperti apa. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, teman-teman wajib ketahui secara formalnya penulisan ini tidak digunakan balet library seperti ini karena tidak memiliki poin. Tetapi dalam penulisan makalah, ya, makalah, skripsi ataupun tugas-tugas yang lain tidak diperkenankan menggunakan balet ini. Jadi balet ini fungsinya secara tidak formal, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini kita bisa mempoinkan seperti ini. Nah, terus yang kedua, baletnya ada namanya berupa angka. Nah, jadi teman-teman bisa di sini memilih bentuknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya mau memulai dengan angka, angkanya juga seperti ini, angkanya dalam bentuk kurung. Misalnya seperti ini ya, lihat hasilnya. Lihat dalam angka Romawi, huruf besar, huruf kecil, seperti ini. Nah, jadi di sini yang paling umum digunakan yang ini, numbering library. Kenapa sering digunakan? Karena ini yang kaidah-kaidah yang akan kita yang sering digunakan dalam penulisan skripsi maupun makalah-makalah. Misalnya teman-teman mulai dengan angka 1, ya seperti ini. Nah, ini otomatis. Jadi kalau kita teman-teman enter, maka otomatis dia membuat paragraf baru. Seperti ini dengan ini. Jadi teman-teman tidak memberikan otomatis seperti itu. Tidak membuat otomatis. Contoh misalnya 1, 2 gitu. Nah, kalau teman-teman pakai balet ini otomatis teman-teman tekan enter maka akan mengikuti balet sebelumnya teman-teman pilih. Nah, yang demikian kalau misalnya ada misalnya submenunya ada anak dari ini. Jadi kalau misalnya dimulai di angka, maka anaknya adalah huruf huruf seperti ini. Berarti kita mulainya ini. Nah, huruf seperti ini. Nah, misalnya makalah 1 seperti itu. Nah, otomatis makalah 2. Nah, kenapa kita harus menggunakan format ini daripada manual? Pertama, dari segi waktu lebih cepat. Nah, yang kedua, dari segi kerapian, menggunakan balet ini lebih rapi. Dia akan teratur seperti itu. Kalau teman-teman misalnya ada yang teman-teman buat misalnya saya buat 3 makalah 3 seperti ini, saya hapus misalnya yang pertama. Nah, maka teman-teman tidak perlu lagi mengedit baletnya yang lain, maka otomatis akan menyesuaikan. Kalau misalnya hilang A, maka yang B tadi akan menjadi urutan yang pertama menjadi A. Jadi itu enaknya, jadi mempermudah teman-teman dalam membuat. Nah, oke teman-teman, ini cara menggunakan balet pada paragraf. Selanjutnya, di dalam ini yang paling penting lagi dalam kaidah penulisan ada namanya spasinya, ya. Nah, jadi ada spasi. Jadi spasi ini juga kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya teman-teman, sesuai dengan aturan karena pasti setiap penulisan memiliki aturan masing-masing. Nah, jadi dikatakan spasi itu artinya adalah jarak antara bawah, ya, antara kalimat baris atas dengan baris bawah, itu namanya spasinya. Nah, coba kita lihat. Jadi spasi itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang paling umum digunakan kalau untuk makalah ya, skripsi itu 2,0. Nah, ini jaraknya. Teman-teman bisa perhatikan, begini jaraknya. Ya. Terus
Oh, ini yang 2,0. Coba kalau ingin semakin sempit misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan 1,5, 1,15. Nah, kalau gunakan lagi yang paling rapat 1,0. Nah, teman-teman kalau mau lagi rapatkan lagi, teman-teman bisa lihat ada gambar panah ini. Nah, seperti ini. Jadi, seperti teman-teman, paragraf. Jadi, itu yang mengatur teman-teman untuk membuat. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itu untuk eh, nah, kalau teman-teman misalnya ada yang kata yang ingin diperjelas misalnya, atau teman-teman misalnya ingin menegaskan misalnya mewarnai, teman-teman bisa saja blok saja seperti ini gunanya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk mewarnai backgroundnya, tapi tidak semua, tapi background yang kalimat yang hanya kita bold saja, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa ini penting misalnya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman. Terus selanjutnya eh, saya tutup dulu ini ya. Nanti videonya di pertemuan 7 nanti kita akan belajar membuat tabel lagi. Seperti itu. Jadi paragraf seperti itu, simpelnya saja cara penggunaannya ya. Kalau ini style-stylenya ini dia hanya jarang digunakan ya, teman-teman. Ini jarang digunakan untuk style-style penulisannya. Kita hanya lebih menggunakan ini. Itu baru di fungsi di home ya. Di home nanti ada fungsi buat tabel. Nanti saya perlihatkan lagi setelah di tutorial video ketujuh. Itu saja teman-teman. Demikian video pembelajaran kita ke-6. Mohon dipraktikkan karena di tahap terakhir itu saya mengeluarkan itu teman-teman. Nanti teman-teman melakukan ujian secara online, secara tatap muka dengan saya mempraktikkan berdasarkan video tutorial seperti itu. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.